Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut adalah rekaman yang saya janjikan kemarin. Saya baru bisa membuatnya malam ini dan baru bisa menguploadnya ke internet juga malam ini. Hari ini kita mempelajari konsep dan ketentuan karya ilmiah. Ada 3 sebetulnya, sesuai dengan yang diinstruksikan di dalam e-learning dan sesuai yang diinstruksikan oleh Kaprodi PGSD Universitas Terbuka. Nah, yang pertama adalah konsep dan ketentuan karya ilmiah. Jadi kita mesti tahu dulu, kita harus paham dulu karya ilmiah itu apa sebetulnya. Apa yang membedakan karya ilmiah dengan tulisan-tulisan yang lain. Kemudian kita juga harus tahu ketentuan-ketentuan yang harus ada di dalam karya ilmiah. Artinya aturan-aturan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah karya ilmiah. Itu pertama. Yang kedua, kita akan coba untuk menganalisis artikel ilmiah atau karya ilmiah yang sudah pernah terbit. Jadi biar kita tahu nanti di akhir target kita adalah membuat yang seperti itu, membuat karya ilmiah yang seperti itu. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tugas 1. Tugas 1, Bapak Ibu bisa lihat tugas 1 di e-learning ya, di masing-masing akun yang Bapak Ibu punya. Di situ tugas 1. Jadi hanya 3 itu sebetulnya yang harus kita bahas. Tapi nanti akan saya coba contohkan beberapa langkah atau beberapa cara yang bisa ditempuh untuk gimana caranya mendapatkan 5 jurnal dan 5 buku seperti yang diperintahkan di dalam tugas 1. Oke, kita masuk ke tema yang pertama ya, konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu atau scientific paper itu kadang-kadang juga disebut KTI, karya tulis ilmiah, karena bentuknya tertulis. Kalau video ada juga sebetulnya video yang ilmiah, atau kalau di jurnalistik itu ada karya jurnalistik, bisa berupa karya tulisan jurnalistik, bisa juga video jurnalistik. Nah, di dalam dunia saintifik atau ilmiah ada juga yang namanya karya tulis ilmiah. Kadang-kadang dipersingkat penyebutannya menjadi karya ilmiah. Hari ini kita menyebutnya karya ilmiah saja ya, supaya lebih seragam pemahaman kita. Nah, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu tulisan atau laporan yang tertulis. Jadi hanya tertulis ya Bapak Ibu ya. Tidak diucapkan dengan lisan, juga tidak diilustrasikan dengan video. Yang isinya apa? Isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian. Oke, jadi jelas ya. Isinya itu berdasarkan hasil penelitian, bukan hasil penerawangan, bukan hasil ramalan, bukan hasil prediksi, tetapi hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim. Oke, oleh seseorang atau sebuah tim. Jadi karya ilmiah itu dihasilkan boleh oleh 1 orang, oleh 2 orang, atau 3 orang, 4 orang, 5 orang, bergantung timnya ada berapa. Dibuat dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Maksudnya ditulis berdasarkan tata cara yang sudah disepakati oleh para ilmuwan, oleh para saintis. Artikel ilmiah kalau di universitas terbuka yang akan Bapak Ibu tulis ini merupakan prasyarat kelulusan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lulus kalau artikel ilmiah ini tidak ditulis. Gitu ya. Nah, artikel ini akan didiseminasi melalui repositori UT. Didiseminasi itu maksudnya disebarluaskan atau dipublikasikan supaya bisa dibaca oleh banyak orang. Didiseminasi melalui repositori UT. Repositori UT itu perpustakaan digital UT atau Rama Repositori Kemdikbud. Ini perpustakaan digital dari Kemdikbud. Jadi kata kuncinya karya ilmiah itu adalah suatu tulisan yang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah. Jadi jelas ya Bapak Ibu,
cara nulisnya juga beda dengan ketika kita nulis artikel untuk koran. Berbeda juga ketika kita nulis caption untuk Facebook, untuk Instagram, dan lain-lain. Kalau itu kan pendapat kita pribadi. Kalau tulisan ilmiah, kita harus mengutip pendapat orang, pendapat pakar, harus merujuk kepada teori, dan lain-lain. Jadi cara menulisnya beda, isinya beda, kemudian eh, etika atau tata caranya berbeda. Sopan santunnya, tata keramanya berbeda dalam artikel ilmiah. Nah, harus ada apa saja di dalam karya ilmiah. Pertama, dari segi substansi, isinya harus mencerminkan hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Jadi boleh satu, boleh lebih. Dalam dunia pendidikan, biasanya kita eh, membahas tentang media pembelajaran atau metode pembelajaran. Nah, maka jelas itu ada satu bidang ilmu yaitu pendidikan. Kalau misalkan penelitian kita membahas tentang kenakalan anak usia SD. Kenapa sih anak-anak usia SD kok banyak sekali yang nakal? Tapi kenakalannya nggak sampai parah, nggak seperti mabuk-mabukan, nggak seperti balap liar. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalau kita meneliti itu, maka ada bidang ilmu pendidikan, ada bidang ilmu psikologi. Nah, berarti lebih dari satu bidang ilmu. Secara substansi itu diizinkan di dalam karya ilmiah, itu boleh. Nah, dari segi yang kedua, ada sistematika. Sistematika itu tata cara urutan dalam menyusun artikel. Sama seperti tugas akhir skripsi. Kalau Bapak Ibu pernah menulis skripsi, ya seperti itu tata urutannya, sistematikanya. Cuma bedanya kalau di dalam skripsi itu kan satu skripsi itu bisa terdiri dari 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman, ada banyak sekali. Nah, di dalam karya ilmiah yang akan kita tulis ini tidak terlalu panjang, Ibu. Hanya 10 halaman, 15 halaman, atau paling panjang 20 halaman. Jadi tidak begitu panjang. Tapi formatnya sama, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Nah, formatnya bagaimana? Kalau format saya kira tidak perlu terlalu khawatir karena format itu sifatnya teknis aja, seperti ukuran kertas, ukuran huruf, jenis hurufnya apa, Times New Roman, Calibri, atau Book Antiqua, atau apa. Formatnya gampang nanti. Nah, yang selanjutnya ada style atau gaya. Itu merupakan penggunaan ragam bahasa atau cara penalaran atau logika. Kalau dalam metodologi penelitian atau dalam filsafat itu ada logika deduktif, ada logika induktif. Kemudian gaya itu juga meliputi ilustrasi atau cara penyajian informasi, penyajian hasil penelitian Bapak Ibu itu hanya menggunakan teks saja, deskripsi saja, ataukah diilustrasikan dengan tabel, dengan gambar, dengan grafik atau diagram atau yang lain-lain. Cara pengutipan, penulisan sumber pustaka itu juga termasuk gaya. Cara pengutipan ada yang pengutipan langsung, ada yang pengutipan tidak langsung. Nah, seperti apa pengutipan langsung, pengutipan tidak langsung? Nanti kita bahas ya di mentoring. Ketika kita melakukan monitoring atas perkembangan artikel Bapak Ibu, perkembangan karya ilmiah Bapak Ibu. Hari ini kita targetkan untuk bisa paham dulu karya ilmiah supaya bisa memenuhi tugas 1. Kalau tugas 1 sudah terpenuhi, kita lanjut mengejar tugas 2. Nah, di tugas 2 nanti kita akan mulai menyelesaikan bagian pendahuluan, bagian metode, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai baca-baca artikel ilmiah, bisa mulai baca-baca karya ilmiah milik orang lain supaya tahu nih, oh ternyata seperti ini urut-urutannya. Ini adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam artikel ilmiah, dalam karya ilmiah yang akan Bapak Ibu tulis. Ada 3 ternyata yang perlu dipenuhi. Pertama, dilakukan dengan mengikuti kaidah
karya ilmiah. Wah, ini kaidahnya banyak sekali Bapak Ibu, tapi kita nggak perlu pahami satu persatu, kita belajar sambil jalan aja. Nanti sambil kita menulis kan kita tidak langsung, ketika menulis tidak langsung diserahkan ke UT kan. Ketika menulis kita ajukan dulu di grup WhatsApp atau dikirim japri ke saya secara pribadi ke WhatsApp. Nanti akan saya kasih rambu-rambu nih mana yang sesuai kaidah penulisan karya ilmiah dan mana yang tidak. Jadi kita sambil jalan aja supaya tidak kehabisan waktu, karena waktu yang kita punya ternyata cuma 14 kegiatan belajar yang dirangkum ke dalam 8 sesi. Saya khawatir kalau kita bertele-tele di bagian depan nanti kita nggak akan punya waktu untuk menyelesaikan karya ilmiah secara bagus, berkualitas, dan tepat waktu. Kemudian syarat yang kedua atau kriteria yang kedua yaitu bebas plagiasi Bapak Ibu, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Ada banyak sekali tindakan tidak terpuji dalam karya ilmiah itu, seperti manipulasi data, rekayasa penelitian, seolah-olah di bagian metode itu ditulis pernah melakukan pengambilan data padahal tidak. Nah, itu tindakan tidak terpuji. Plagiat atau menjiplak tulisan orang itu juga termasuk tindakan tidak terpuji. Bagaimana cara mendeteksi kita plagiat atau enggak, Pak? Nah, caranya Bapak Ibu berperilaku jujur saja. Kalau memang itu tulisan orang, maka Bapak Ibu harus menuliskan sumbernya. Itu kejujuran seorang peneliti diuji pada saat kita menuliskan gagasan-gagasan yang bagus. Apakah itu murni dari diri peneliti sendiri ataukah mengutip dari tulisan orang. Caranya ngecek nanti menggunakan Turnitin. Kalau universitas terbuka menggunakan Turnitin. Cara mengeceknya, apakah tingkat kemiripan dengan artikel ilmiah milik orang lain itu, apakah tingkat kemiripannya 15% atau 20% atau berapa persen. Kalau sangat tinggi 50% tingkat kemiripannya, maka itu terindikasi karya ilmiah Bapak Ibu plagiat. Nah, saya tidak ingin itu terjadi, dan saya juga pasti yakin bahwa Bapak Ibu juga tidak ingin itu terjadi. Maka Bapak Ibu saya sarankan untuk menulis dengan versi terbaik dari Bapak Ibu sendiri. Nanti kita periksa apakah ada yang kira-kira bisa terindikasi plagiat atau tidak sebelum di-upload ke website UT. Karena kalau terindikasi plagiat Bapak Ibu, menurut pedoman penilaian dari UT, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 15. Padahal skor kelulusan minimal itu 75. Jadi Bapak Ibu hanya bisa lulus kalau skornya 75. Kalau Bapak Ibu plagiat skornya 15. Artinya Bapak Ibu jelas tidak lulus di mata kuliah karya ilmiah. Tapi nggak perlu terlalu takut, asalkan Bapak Ibu menulis sendiri, asalkan Bapak Ibu mengutip dengan menyebutkan sumbernya, saya kira aman. Saya juga sering kok mengutip pendapat orang, saya juga sering menulis gagasan, tapi kemudian gagasan saya ini orisinil. Ketika saya cek di internet ternyata sudah ada duluan orang yang punya gagasan mirip dengan saya. Ya, saya harus legowo, saya harus menerima kenyataan bahwa sudah ada orang yang duluan punya gagasan seperti itu. Maka saya harus menulis sumber atau nama dari orang yang lebih dulu punya gagasan itu, karena mereka sudah lebih dulu dikenal orang. Jadi saya tidak mau dituduh sebagai plagiat, maka ya gak apa-apa saya tuliskan aja. Pengetahuan itu bukan hanya milik saya tetapi milik masyarakat, jadi tidak perlu merasa paling hebat dengan punya gagasan yang paling bagus. Baik, syarat yang ketiga adalah memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini kriteria artikel ilmiah yang ada di PowerPoint ini. Tetapi kalau di tugas 1 nanti Bapak Ibu cek di e-learning, ternyata bukan hanya 5 jurnal tetapi 5 buku juga. Jadi 5 buku dan 5 jurnal. 5 jurnal itu maksudnya apa? Nah, nanti saya jelaskan pada saat kita mereview, pada saat kita menganalisis karya ilmiah yang sudah pernah terbit. Nah, ini status mata kuliahnya.
Mata kuliah ini berdiri sendiri, tidak memiliki bobot SKS. Topik permasalahan dalam artikel sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merupakan guru SD, maka bidang keilmuannya ya tentang pendidikan di sekolah dasar. Bapak Ibu bisa meneliti aktivitas pembelajaran anak-anak SD. Boleh meneliti eh, beban mengajar guru SD, boleh meneliti kemampuan guru SD dalam menggunakan teknologi misalkan, boleh juga meneliti kepemimpinan kepala sekolah menurut perspektif guru misalkan. Boleh saja, yang jelas harus terbatas pada pendidikan di sekolah dasar. Jadi tidak harus meneliti siswanya, boleh juga meneliti sesama guru SD, boleh juga meneliti kepala sekolah dasar, boleh juga meneliti manajemen sekolah dan lain-lain. Yang jelas harus pendidikan di sekolah dasar, gitu ya. Artikel ilmiah yang ditulis harus bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Tadi sudah jelas ya. Tidak boleh mengarang, tidak boleh berdasarkan ramalan. Jadi harus kajian pustaka atau hasil penelitian. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, harus bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Memangnya beda hasil penelitian dan kajian pustaka? Ternyata Bapak Ibu, hasil sebetulnya sama saja. Cuma yang dimaksud hasil penelitian adalah penelitian empiris. Kalau kajian pustaka ini bukan penelitian empiris tetapi penelitian pustaka. Apa bedanya? Hasil penelitian empiris itu merupakan penelitian yang datanya diambil secara langsung. Jadi kita melakukan wawancara, kita observasi, kita melakukan penyebaran angket, kuesioner, itu kita ngambil data langsung, itu penelitian empiris. Nah, kalau kajian pustaka datanya sudah ada, kita nggak perlu ngambil data. Jadi cuma melihat sumber-sumber dokumen saja, melihat artikel ilmiah yang sudah pernah terbit dari orang lain, membaca buku, itu kajian pustaka. Nanti akan kita lihat apa bedanya penelitian atau karya ilmiah yang merupakan kajian pustaka dan apa bedanya dengan karya ilmiah yang berasal dari hasil penelitian empiris. Nanti pada saat mengulas artikel ilmiah akan kita lihat bedanya ya. Nanti saya akan sajikan 3 artikel ilmiah, Bapak Ibu bisa pelajari satu persatu. Skor kelulusan minimal 75. Nah, jelas ya Bapak Ibu minimal harus bisa mencapai 75 supaya bisa lulus. Status kelulusan mata kuliah ini juga hanya 2, lulus dan tidak lulus. Tidak ada remedi, tidak ada setengah-setengah lulus, nggak ada. Kalau Bapak Ibu tidak lulus ya ditulis tidak lulus, kalau Bapak Ibu lulus ya akan menjadi lulus statusnya nanti. Merupakan prasyarat kelulusan bagi program sarjana. Oke, jadi harus lulus ya Bapak Ibu ya, jangan sampai tidak lulus karena ini syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Saya yakin Bapak Ibu bisa karena Bapak Ibu dari segi pengalaman, dari segi usia, insya Allah Bapak Ibu bisa memenuhi tulisan ilmiah karena dari segi pemikiran, kedewasaan, dan lingkungan saya kira sangat mendukung Bapak Ibu. Kemudian diskusi. Oke, Bapak Ibu ini diskusi kalau kemarin Bapak Ibu yang belum mengikuti tutorial webinar kemarin, beberapa hal yang didiskusikan itu seperti cara mencari sumber. Itu yang paling penting Bapak Ibu, dan tugas 1. Jadi nanti akan saya jelaskan di akhir video. Oke, kita masuk ke tema yang kedua, yaitu menganalisis artikel ilmiah yang sudah pernah terbit. Nah, ini artikel yang pertama. Artikel ilmiah ini atau karya ilmiah ini
membahas atau meneliti tentang kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh di era new normal, di era setelah pandemi COVID-19. Yang diteliti apa? Yang diteliti adalah kesiapan guru. Uh, Unsur-unsurnya atau syarat-syarat apa yang sudah dipenuhi di sini semuanya ada. Judul ada, setelah judul itu ada nama, kemudian ini afiliasi. Afiliasi itu tempat Bapak Ibu bekerja. Kalau Bapak Ibu mengajar di SD ya tulis aja SD mana di sini. SD SD Negeri 1 Surabaya misalkan. Nah, afiliasi ini kadang-kadang kalau kita kuliah di universitas terbuka, maka juga disarankan untuk menggunakan afiliasi yang menugaskan Bapak Ibu untuk menulis artikel ilmiah. Artinya Bapak Ibu bukan hanya menulis SDN 1 Surabaya, tetapi juga menulis universitas terbuka, begitu afiliasinya. Kalau pedoman yang terakhir, sebetulnya caranya seperti itu, tapi perintah dari universitas terbuka, pedoman terakhir dari universitas terbuka, afiliasi yang ditulis adalah universitas terbuka saja. Itu sebagai bukti, sebagai penegasan status atau identitas Bapak Ibu yang merupakan mahasiswa universitas terbuka. Kemudian di bawahnya ada email, ini email. Kemudian ini history atau riwayat karya ilmiah Bapak Ibu. Ini nggak usah diisi, nanti akan diisi sendiri oleh editor jurnal. Baik, kemudian memasuki abstrak. Nah, di setiap abstrak itu pasti ada unsur-unsur ini. Ayo kita lihat satu-satu ya. Nah, di bagian awal-awal 1 atau 2 kalimat ini isinya adalah latar belakang atau masalah. Apa sih masalahnya? Kenapa tulisan ini, penelitian ini dilakukan? Ini ada latar belakangnya, ada masalahnya di awal-awal. Kemudian setelah masalah ada tujuan. Nah, tujuan studi ini adalah menganalisis kesiapan dan kompetensi bla 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 dan seterusnya. Itu tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian, Bapak Ibu, ada metode. Metodenya bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Nah, ini berarti hasil studi kepustakaan ya, bukan hasil penelitian empiris. Studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Jadi, studi kepustakaan itu kita tidak mewawancarai orang, kita tidak mengobservasi orang, tidak nyebar angket, tidak mengambil data dengan kuesioner, tidak, tetapi hanya dengan membaca atau menganalisis penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu studi kepustakaan. Jadi kerja kita full di depan laptop karena hanya membaca terus. Dengan menggunakan metode ini, apa yang ditemukan dalam penelitian? Nah, ternyata temuan studi ini menunjukkan bahwa guru harus punya kesiapan dalam melakukan metode pembelajaran jarak jauh. Guru dituntut mengubah metode pembelajaran dan seterusnya. Ini merupakan hasil atau temuan. Ini hasilnya. Nah, di akhir ada kesimpulan. Apa yang sudah bisa disimpulkan dari artikel ini tadi? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini bagian abstrak. Nah, ini versi bahasa Inggris dari abstrak. Kalau Bapak Ibu abstrak bahasa Indonesia nanti sudah clear, Bapak Ibu menuliskan abstrak yang versi bahasa Inggris. Ini coba di translate aja yang bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Nanti akan kita review apakah grammarnya benar, apakah tata cara penulisan bahasa Inggrisnya benar. Nanti kita cek bareng-bareng. Nah, abstrak ini Bapak Ibu juga dilengkapi oleh kata kunci. Kata kunci ini artinya sesuatu yang menggiring orang-orang untuk sampai bisa membaca artikel Bapak Ibu. Misalkan artikel Bapak Ibu sudah terbit, sudah diupload di Google. Kemudian ada orang pengen mencari tulisan, mencari karya ilmiah tentang kesiapan guru dalam era new normal misalkan. Nah, Bapak Ibu ketika mereka mengetikkan kata kunci kesiapan guru misalkan,
Nanti yang muncul artikel Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mereka menuliskan kata kunci pembelajaran jarak jauh gitu, nanti yang muncul adalah artikel Bapak Ibu, karena di artikel Bapak Ibu ini sudah dituliskan kata kunci kesiapan guru, pembelajaran jarak jauh, dan lain-lain. Jadi kata kunci itu apa yang akan mereka ketik, eh, gimana caranya mereka menemukan artikel Bapak Ibu ketika mereka menuliskan suatu kata kunci. Jadi cara menuliskan kata kuncinya kita harus berpikir, saya ingin orang-orang menemukan tulisan saya ketika mereka menuliskan kesiapan guru. Nah, jadi kata kunci satu. Apa ya kata kunci yang kedua ya? Saya ingin orang-orang menemukan artikel saya ketika mereka mengetikkan new normal gitu. Jadi kata kunci itu seperti itu. Nah, abstrak dan kata kunci kalau menurut pedoman penulisan karya ilmiah yang baku, yang umum, itu ditulis di akhir ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan karya ilmiah sampai ke kesimpulan. Jadi pendahuluan sudah ditulis, metode sudah ditulis, hasil dan pembahasan sudah ditulis, kesimpulan sudah ditulis, baru nanti di akhir kita menulis abstrak. Nah, di pendahuluan ada apa? Di pendahuluan itu isinya latar belakang atau alasan-alasan kenapa Bapak Ibu meneliti ini. Kalau misalkan ini membahas tentang kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh, maka latar belakang atau bagian pendahuluan ini isinya alasan-alasan yang menyebabkan kenapa Bapak Ibu meneliti kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Misalkan di sini dijelaskan penelitian tentang kesiapan guru untuk pembelajaran jarak jauh belum pernah dilakukan. Padahal kesiapan itu perlu dikaji, perlu diteliti agar evaluasi pembelajaran jarak jauh bisa komprehensif, bisa lengkap, dan seterusnya. Nah, pernyataan Ibu seperti itu merupakan pernyataan yang menegaskan latar belakang, menegaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, gagasan itu atau pernyataan itu sebaiknya juga didukung oleh pendapat orang lain atau hasil penelitian orang lain. Misalnya ya seperti ini, di sini kan ada kutipan-kutipannya. Dengan berjalannya waktu dalam aktualisasi PJJ pembelajaran jarak jauh, terdapat masalah yang tidak dapat dihindari, yaitu kesiapan pendidik dan materi bahan ajar yang disampaikan, bla bla bla. Nah, pernyataan bahwa aktualisasi PJJ punya masalah yang tidak dapat dihindari, yaitu kesiapan pendidik dan materi bahan ajar. Pernyataan ini merupakan pernyataan orang, bukan pernyataan Bapak Ibu sendiri. Maka ditulis Kristianingsih 2020. Ini menandakan bahwa pernyataan ini bukan murni dari pernyataan Bapak Ibu dan merupakan pernyataan dari orang lain. Orang lain siapa? Namanya Kristianingsih. Yang tulisannya Kristianingsih ini diterbitkan tahun 2020. Jadi tidak plagiat, aman kalau gitu. Kita menyebutkan sumber. Oh iya Bapak Ibu, strukturnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk karena nanti di tugas 1 Bapak Ibu diminta untuk menulis kerangka karya ilmiah. Kerangkanya seperti ini Bapak Ibu. Saya dulu pernah menulis untuk mahasiswa saya di Universitas Terbuka. Bapak Ibu bisa melihat. Oh, maaf. Nah, ini kerangkanya seperti ini. Bagian pendahuluan itu membahas apa, kajian pustaka itu isinya apa, metode, hasil, dan pembahasan. Nanti saya share di grup WhatsApp ya. Saya kira kemarin saya sudah share beberapa dokumen, tetapi dari beberapa dokumen itu yang ini sepertinya belum masuk ke sana seingat saya. Nanti akan saya share ya di grup WhatsApp. Kalau saya kelupaan mohon saya diingatkan ya. Nah, kajian pustaka ini biasanya punya setiap jurnal itu punya gaya masing-masing. Ada yang dipisah, ada juga yang digabung dengan pendahuluan. Jadi menjadi satu kajian pustaka itu ke dalam pendahuluan. Ada juga yang dipisah. Dalam karya ilmiah yang akan kita tulis, saya sarankan dipisah saja ya Bapak Ibu.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa lebih tahu apa bedanya pendahuluan dan kajian pustaka. Kalau digabung nanti saya khawatirnya Bapak Ibu kesulitan untuk memahami. Baik, kita kembali ke analisis artikel. Nah, ternyata bagian pendahuluan itu tidak panjang ya Bapak Ibu ya. Ini dari sini sampai ke sini cuma 2 halaman. Hanya 2 halaman saja pendahuluannya. Kemudian metode itu isinya adalah cara atau langkah-langkah gitu. Kalau pakai istilah metode kok sepertinya sangat rumit sekali ya. Sebetulnya metode itu cara atau langkah-langkah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu merasa wah kok bahasanya terlalu tinggi. Sebetulnya bukan bahasanya terlalu tinggi, karena bahasa-bahasa ilmiah itu ya memang seperti itu, bahasa-bahasa ilmuwan kata. Sebetulnya isinya ya cara atau langkah-langkah. Nah, di dalam metode Bapak Ibu menjelaskan jenis penelitian atau metode penelitian, cara penelitian. Di karya ilmiah ini jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan atau library research penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan untuk menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai bahasan penelitian. Nah, sumber yang dipakai adalah buku tentang pembelajaran jarak jauh dan fenomena pembelajaran jarak jauh pandemi sebagai rujukan sumber primer. Nah, Bapak Ibu, kalau ketika menggunakan studi kepustakaan, maka kita harus konsisten. Apa yang harus kita jadikan rujukan atau sumber data merupakan sumber-sumber pustaka. Kalau fenomena pembelajaran jarak jauh seperti ini tidak lagi merupakan sumber pustaka, jadi tidak konsisten dalam menggunakan kajian pustaka sebagai metode penelitian. Bapak Ibu sebaiknya menghindari ya cara seperti ini karena jelas tidak konsisten. Harusnya konsisten. Yang konsisten seperti kita menggunakan buku tentang pembelajaran jarak jauh. Kemudian, nah ini sumber data sekunder diambil dari artikel, informasi, dan catatan hasil penelitian terdahulu. Nah, ini yang namanya kajian kepustakaan. Jadi semuanya serba kepustakaan. Dalam merinci dan mengolah data yang digunakan, digunakan suatu langkah, yaitu melakukan klasifikasi data yang berhubungan dengan pembahasan. Kemudian data tersebut diolah menggunakan metode deskriptif analisis agar mendapatkan gambaran yang rinci. Jadi ini sumber data, ini metode penelitian, dan ini adalah cara menganalisis data yang sudah didapat dari berbagai sumber, dari berbagai artikel. Tadi kan sudah didapat data. Caranya menganalisis gimana? Caranya menganalisis ternyata kalau di penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Caranya itu deskriptif analitis itu kita membahas apa sih poin penting yang ada di dalam artikel itu. Nah, itu kita masukkan. Kemudian kita hubung-hubungkan dengan artikel-artikel yang lain. Kita hubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata kita. Kalau kita guru pasti kita tahu fenomena apa yang ada di depan mata kita. Itu metode penelitian. Nah, hasil penelitian membahas apa? Karena tadi kan judulnya kesiapan guru, maka hasil penelitiannya ya akan membahas kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Seberapa siap sih guru dalam pembelajaran jarak jauh kalau menurut studi pustaka? Nah, itu akan ketahuan nanti. Di sini ditulis pembelajaran jarak jauh. Sebetulnya pembelajaran jarak jauh itu nggak perlu dibahas lagi di pembahasan. Tapi oleh penulis ini, oleh peneliti ini masih dibahas lagi. Nah, ini poin yang paling penting. Kesiapan guru dari perspektif psikologi, sosial, budaya. Ini baru yang dimaksud kesiapan guru. Ini dari perspektif psikologi, sosial, budaya. Mungkin nanti akan ada kesiapan guru dari segi kompetensi. Kesiapan guru dari segi literasi digital. Literasi digital itu guru melek atau tidak sama teknologi digital, itu literasi digital. Atau kesiapan guru dari segi pedagogis, misalkan terampil atau enggak ngajar secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu dibahas juga. Kesiapan guru itu namanya. Jadi nanti cari aja artikel-artikel ilmiah yang membahas kesiapan guru dari segi pedagogik. Cari artikel-artikel ilmiah yang membahas kesiapan guru dari segi
literasi digital dan lain-lain. Itu yang ada di dalam pembahasan. Terus pembahasan ini membahas tentang apalagi ya. Nah, ini komponen kesiapan guru. Gimana nih kesiapan emosi, kemudian kesiapan kognitif bagaimana, terus kemudian kesiapan perilaku bagaimana. Nanti kalau kesiapan-kesiapan itu sudah dibahas, baru disimpulkan. Kesimpulannya apa? Kesiapan guru dalam pembelajaran PJJ di era new normal. Oh, ternyata sangat siap atau cukup siap atau tidak siap atau sangat tidak siap. Apa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini? Disebutkan itu nanti di kesimpulan. Nah, referensi ini adalah rujukan-rujukan atau sumber-sumber yang Bapak Ibu kutip. Tadi kan Bapak Ibu mengutip Kristianingsih 2020 gitu. Itu dituliskan juga di sini. Kristianingsih namanya, kemudian tahunnya, tahun terbitnya. Kemudian ini adalah judul karya ilmiahnya, judul karya ilmiah dari Kristianingsih. Kemudian karya ilmiah itu terbitnya di mana? Ini terbitnya di jurnal akuntansi dan auditing misalkan. Ini volume, nomor, dan halaman. Nanti sambil jalan saya kasih tips. Saya kasih aplikasi, namanya aplikasi Mendeley Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar atau bahkan sudah pernah pakai sampai sekarang. Ada aplikasi namanya Mendeley, itu mempermudah kita banget untuk menulis referensi. Kalau di buku namanya daftar pustaka, kalau di karya ilmiah namanya referensi. Nanti akan kita praktikan ya, kita sambil jalan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini membahas tentang apa ya, ini penelitian ini meneliti tentang preferensi dan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan media pembelajaran online. Preferensi itu kecenderungan dan pengalaman mahasiswa. Oke, urutannya sama, nama, kemudian judul, nama, terus afiliasi, baru kemudian abstrak. Abstrak sama ya urut-urutannya Bapak Ibu. Di awal-awal pasti membahas tentang masalah. Tetapi sebetulnya kalau di dalam jurnal-jurnal yang top itu masalah atau latar belakang tidak selalu ditulis. Biasanya langsung tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Jadi langsung ditembak di tujuan. Kalimat pertama dalam abstrak itu tujuan kalau di jurnal-jurnal yang bagus. Kita masih pemula, tidak perlu muluk-muluk, yang penting kita jelas aja membahas tentang apa. Di bagian awal dijelaskan oleh peneliti ini bahwa keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan online sangat dipengaruhi oleh motivasi belajar dan preferensi terhadap modus dan media pembelajaran. Ini latar belakangnya. Kemudian karena keterlibatan mahasiswa dipengaruhi oleh preferensi dan motivasi, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui preferensi mahasiswa dalam menggunakan media dan mengungkap pengalaman mahasiswa sebagai pengguna media pembelajaran. Itu tujuannya. Jadi ada latar belakang, ada masalah atau latar belakang, kemudian ada metode, ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Di abstrak itu urut-urutannya seperti itu Bapak Ibu. Coba aja kita cek, pasti seperti itu. Kemudian apa ini setelah tujuan? Nah, sebanyak 133 orang mahasiswa dari 2 fakultas berpartisipasi sebagai responden penelitian. Oh, berarti kalau seperti ini, maka metode penelitiannya metode survei. Kalau survei termasuk penelitian empiris karena dia menyebarkan angket atau kuesioner kepada 133 responden mahasiswa. Tadi di artikel pertama, di karya ilmiah pertama metodenya studi pustaka. Di artikel ilmiah yang kedua metodenya adalah survei atau penelitian empiris. Data kuantitatif dianalisis dengan metode statistik deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan bantuan aplikasi. Oke, jadi sampai sini termasuk metode ya. Ini metode. Hasilnya apa setelah meneliti itu? Ternyata hasilnya mahasiswa cenderung menyukai 3 jenis aplikasi dibandingkan media-media yang lain, dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain. 3 aplikasi itu apa aja?
Ternyata yang disukai adalah WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Selain itu dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dalam mengikuti kuliah online menganggap jaringan sebagai kendala yang paling utama. Nah, ini jawaban yang kedua atas tujuan yang kedua tadi. Tujuan pertama kan mana tadi ya? Tujuan yang pertama adalah mengetahui preferensi mahasiswa. Oke, preferensinya apa? Preferensinya mahasiswa menyukai tiga jenis aplikasi, yaitu WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Kemudian tujuan yang kedua apa? Mengungkap pengalaman mahasiswa. Oke, mengungkap pengalaman mahasiswa. Ternyata ditemukan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran online terkendala jaringan, itu yang paling utama. Jaringan ini menyebabkan mereka sulit untuk mengakses materi, mengirim tugas, dan berpartisipasi, dan lain-lain. Jadi itu pengalamannya. Jadi terjawab nih dua tujuan pada akhirnya tercapai dengan dua jawaban di pembahasan. Itu di abstrak disebutkan. Jadi abstrak itu bentuk paling ringkas dari keseluruhan karya ilmiah, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan itu dirangkum, dipadatkan ke dalam abstrak. Abstrak ini Bapak Ibu perlu diperhatikan, kemarin saya lupa menyampaikan, abstrak ini dibatasi Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari 400 kata biasanya. Bahkan ada juga yang menentukan jurnal itu abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Ada yang seperti itu. Jadi harus pinter-pinter kita memadatkan isi karya ilmiah menjadi 200 kata. Itu gimana caranya? Nanti kita akan belajar itu ketika kita mulai mempraktikkan menulis abstrak ya. Sekarang kita coba bedah dulu satu-satu. Kita bedah di dalam karya ilmiah itu ada apa aja sebetulnya. Pendahuluan jelas isinya latar belakang atau alasan-alasan yang melatar belakangi Bapak Ibu melakukan penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang preferensi dan pengalaman mahasiswa. Maka di dalam pendahuluan dijelaskan kenapa preferensi dan pengalaman mahasiswa itu perlu diteliti. Karena belum pernah diteliti orang lain, karena perguruan tinggi membutuhkan bahan evaluasi, sedangkan bahan evaluasi itu belum ada, maka dilakukan penelitian preferensi dan pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi latar belakang kita. Kemudian di bagian metode, nah ini metode penelitiannya sangat beda ya Bapak Ibu dengan metode penelitian yang di awal tadi. Kalau metode penelitian di awal tadi cuma 1 halaman atau 2 halaman. Nah di sini lebih dari bukan 1 halaman 2 halaman, 1 paragraf 2 paragraf. Nah di sini bisa lebih dari 2 paragraf 3 paragraf, banyak sekali. Kenapa? Karena yang namanya metode penelitian itu metode yang benar itu biasanya ditulis secara rinci, secara detail. Coba kita lihat nih. Penelitian ini menggunakan kombinasi kuantitatif dan kualitatif atau mixed method. Jadi jenis penelitiannya jelas. Kalau tadi jenis penelitian ini studi kepustakaan, udah selesai sampai di situ. Datanya diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder, selesai sampai di situ. Kalau yang ini enggak, secara detail, secara rinci. Yang benar ya seperti ini sebetulnya. Penelitian ini berfokus pada 2 variabel. Variabel pertama adalah preferensi media belajar online. Kemudian variabel yang kedua adalah pengalaman belajar online. Ini variabelnya disebutkan. Subjeknya atau respondennya, partisipannya juga disebutkan. Jumlahnya berapa, berasal dari fakultas apa, dari universitas apa. Mahasiswa ini dipilih, nah jadi juga ada alasan kenapa mahasiswa itu yang dipilih, bukan mahasiswa dari fakultas lain. Jadi rinci sekali ya Bapak Ibu. Kalau di judul tadi kan cuma disebutkan preferensi dan pengalaman mahasiswa. Mahasiswa mana, fakultas apa, jumlahnya berapa, tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah di bagian metode yang merinci tugasnya, nanti tugasnya metode penelitian itu untuk merinci mahasiswanya ada berapa, media yang dipakai apa aja, itu tugasnya metode penelitian untuk merinci secara detail. Nah ternyata ada banyak sekali ya pada masa pandemi itu metode media yang digunakan ada YouTube, WhatsApp, Google Meet, Zoom, Google Form dan lain-lain.
Ternyata nanti setelah diteliti yang paling disukai hanya tiga, WhatsApp, WhatsApp, terus Zoom, terus apa lagi tadi. Nah, cara mengumpulkan data juga disebutkan, dikumpulkan melalui survei. Nah, benar kan, ternyata survei seperti yang saya prediksi ketika membaca abstrak tadi. Data yang dikumpulkan melalui survei dan pertanyaan esai atau terbuka, jadi kuesioner ya. Survei digunakan untuk mengetahui bla 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 dan seterusnya. Data kuantitatif dianalisis dengan metode statistik deskriptif. Oke, ini cara menganalisis data. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan melalui tiga aktivitas. Miles dan Haberman, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, penarikan kesimpulan. Ya, pada saat reduksi data yang dilakukan adalah ini, pada proses penyajian data yang dilakukan adalah ini, pada proses penarikan kesimpulan yang dilakukan adalah ini. Oke, jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam metode penelitian itu satu harus membahas tentang jenis penelitiannya apa. Apakah studi kepustakaan, apakah survei, apakah eksperimen, ataukah studi kasus, atau apa jenis penelitiannya. Yang kedua harus ada sumber data. Sumber datanya itu siapa, berapa banyaknya, diambil kapan. Kemudian yang ketiga eh, harus ada cara mengambil data. Ketika sudah tahu sumber datanya siapa, sumber datanya mahasiswa. Cara mengambil datanya gimana? Dengan survei, menggunakan esai terbuka atau kuesioner terbuka gitu. Nah, yang keempat harus ada cara menganalisis data. Ketika sudah ketemu nih eh, apa namanya, sumber datanya siapa, sudah tahu caranya mengambil data bagaimana, maka disebutkan juga cara menganalisis datanya itu bagaimana. Sudah dapat data nih dari sumber data, sudah diambil datanya menggunakan teknik yang tadi disebutkan, maka ketika data itu diperoleh mau dianalisis dengan cara apa supaya kita mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, supaya tujuan penelitian yang kita sebutkan di atas tadi tercapai. Nah, itu disebutkan di dalam metode penelitian. Makanya metode ini cukup panjang loh, karena sangat rinci sekali. Yang benar yang memang seperti ini sebetulnya. Oke, temuan dan pembahasan. Kadang-kadang ditulis temuan dan pembahasan, kadang-kadang disebut hasil dan pembahasan, kadang-kadang ditulis diskusi dan hasil gitu. Jadi macam-macam. Yang jelas isinya ada hasil. Hasil itu Bapak Ibu dapat apa dari survei? Ternyata hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil survei, yang suka WhatsApp ada sekian persen, yang suka Zoom ada sekian persen, yang suka Google Classroom ada sekian persen. Itu hasil. Kemudian hasil itu tidak dianalisis, jadi hanya hasil dulu. Yang masuk analisis nanti di bagian pembahasan. Makanya dipisah, ada hasil dan pembahasan. Karena hasil itu apa yang Bapak Ibu peroleh, kemudian pembahasan itu isinya analisis dari hasil. Oke, ini kemudian masuk ke dalam hasil. Nah, kalau sudah ada kutipan-kutipan, nah kutipan-kutipan seperti ini, sudah ada sumber rujukan, itu menandakan bahwa ini sudah dibahas, masuk ke dalam pembahasan. Jadi ini ya Bapak Ibu, ketika kita mau meneliti preferensi dan pengalaman mahasiswa, maka nanti pembahasannya juga harus sama, harus membahas preferensi, harus membahas pengalaman. Ini preferensinya, preferensi itu kecenderungannya atau seleranya mahasiswa itu lebih suka apa, itu preferensi. Suka Zoom, suka WhatsApp, suka YouTube, suka Google Classroom, itu selera atau preferensi, itu kecenderungan. Penggunaan teknologi informasi, pentingnya kuliah online. Jadi ada banyak sekali, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita hanya menulis ini saja. Kalau teknis pengambilan data itu saya kira seperti bimbingan skripsi. Kita jujur saja, kita terus terang aja. Kalau belum paham ya kita harus fair, bilang saja belum paham. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti. Jadi jangan bersikap tidak jujur, karena nanti akan berdampak kepada kualitas tulisan Bapak Ibu. Karya ilmiah yang ditulis dengan tidak jujur itu biasanya akan tidak tidak linier alur logikanya. Sedangkan dalam karya ilmiah kan kaidahnya harus logika, harus logis, harus rasional.
sampai ke dalam, terus sampai ke kesimpulan. Oke, jadi di kesimpulan nanti ditegaskan lagi. Ini kesimpulannya langsung ditegaskan. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa cenderung menyukai 3 jenis aplikasi. Nah, ini hampir sama dengan yang di abstrak. Kemudian eh, selain preferensi tadi membahas tentang apa? Tentang pengalaman. Nah, mahasiswa mengikuti kuliah online menganggap jaringan sebagai kendala yang paling besar. Nah, ini pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman mahasiswa kuliah online dengan media-media itu tadi, ternyata media-media itu tadi harus ada jaringan yang bagus. Sedangkan jaringan yang selama ini mereka pakai sangat terkendala. Berarti pengalaman mereka tidak bagus, pengalaman belajarnya tidak berkualitas karena terkendala oleh jaringan. Itu pengalaman. Jadi terjawab nih, tujuannya tercapai. Tujuan tadi kan tujuannya mengungkap preferensi, mengungkap pengalaman. Setelah hasil dan pembahasan diungkap itu pengalamannya bagaimana, preferensinya bagaimana. Disimpulan ternyata dipadatkan lagi. Jadi disebutkan poinnya, preferensinya adalah 3 aplikasi. Pengalamannya adalah terkendala jaringan. Akhirnya terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan kita selama penelitian. Oke, kita masuk pada penelitian yang ketiga nih. Saya sebetulnya diminta untuk mengulas hanya satu karya ilmiah, tetapi saya coba berikan 3 artikel ilmiah ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih punya gambaran. Abstrak sama saya kira ini sudah saya share di grup WhatsApp, jadi bisa dibahas sendiri ya, bisa dilihat sendiri. Ada bagian awal, itu latar belakang atau masalah, kemudian tujuan, ada hasil, ada metode, ini metode, ini hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Kesimpulan kadang ditulis kadang tidak, sama seperti latar belakang atau masalah di bagian abstrak itu kadang ditulis kadang tidak. Tapi kalau di sini harus ditulis pendahuluan, latar belakangnya apa. Jadi membahas latar belakang dan rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini contoh yang kurang baik ya Bapak Ibu. Grafik, tabel, diagram, gambar itu seharusnya tidak ditulis di bagian pendahuluan. Pendahuluan itu isinya deskriptif yang benar. Di pendahuluan seperti itu. Di metode penelitian ini juga sama, sangat rinci sekali. Penelitian ini membahas tentang apa sih? Pengaruh parenting self-efficacy, keterlibatan orang tua, dan tingkat pendidikan orang tua. Wah, ada 3 ini yang diteliti. Terhadap hasil belajar, wah ada 4 nih berarti. Ada 4 variabel, banyak sekali. Oke, oke, benar. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu metodenya. Dijelaskan secara rinci. Ada variabel parenting self-efficacy, keterlibatan orang tua, dan tingkat pendidikan orang tua. Instrumen yang digunakan, nah ini cara mengambil data disebutkan ternyata oleh penelitian ini. Alat yang digunakan untuk mengambil data apa? Yang digunakan adalah parenting self-efficacy yang diadaptasi dari Self-Efficacy for Parenting Text Index yang dikembangkan oleh Coleman and Cracker tahun 2000. Oke, jadi instrumennya sudah jelas nih, cara mengambil datanya sudah oke. Bapak Ibu kalau belum punya instrumen, ada 2 opsi yang bisa Bapak Ibu pilih. Menggunakan instrumen milik orang lain yang sudah pernah dikembangkan, contohnya ini, atau Bapak Ibu mengembangkan sendiri. Kalau dalam penulisan skripsi saya kira Bapak Ibu pernah dulu diajari untuk mengembangkan instrumen sendiri. Itu butuh proses yang lama, dan saya dalam artikel ilmiah ini, dalam mata kuliah ini tidak menyarankan Bapak Ibu menempuh cara itu, karena saya khawatir Bapak Ibu akan kehabisan waktu. Waktu kita sangat sedikit soalnya. Oke, saya kira ini bisa sambil jalan ya Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu nanti di tugas 1 harus sudah punya gambaran enaknya mau metode apa ya. Metode kajian pustaka atau metode
studi kasus atau metode survei atau metode apa? Silakan Bapak Ibu siapkan. Nah, hasil dan pembahasan ini apa pengaruhnya parenting self efficacy terhadap hasil belajar, apa pengaruhnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran, apa pengaruhnya tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar. Jadi hasil belajar itu kalau menurut peneliti ini, hasil belajar itu bisa dipengaruhi parenting self efficacy. Self efficacy itu kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, itu self efficacy. Kemudian keterlibatan orang tua terhadap hasil belajar, kemudian ada tingkat pendidikan orang tua. Jadi ternyata hasil belajar itu dipengaruhi oleh 3 hal ya, oleh 3 variabel. Menurut peneliti ini, kalau menurut peneliti yang lain ya belum tentu. Bisa jadi media pembelajaran, bisa jadi psikologis anak dan lain-lain. Peneliti ini meneliti 3 saja. Baik, di bagian pembahasan seperti ini hasilnya. Oh, ini hasil identitas. Jadi yang orang tua lulusan SD itu berapa orang, yang orang tuanya lulusan SMP itu berapa orang, yang orang tuanya lulusan S1 itu berapa orang. Ini untuk mengetahui tingkat pendidikan orang tua. Ini variabelnya. Oh, ini ketika sudah dihitung menggunakan SPSS. Oke, ini hasil pembahasannya. Oke, pembahasan. Nah, ini lebih jelas sekali Bapak Ibu ketika mengorganisir hasil dan pembahasan. Ternyata artikel ini lebih tertib, lebih disiplin dari artikel-artikel sebelumnya. Artikel ini memisahkan antara mana hasil dan mana pembahasan. Di sini hanya hasil saja nih yang disebutkan. Parenting self efficacy terhadap hasil belajar, kemudian keterlibatan orang tua terhadap hasil belajar, dan tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar. Jadi dirinci. Semuanya hanya hasil saja yang dibahas di sini. Setelah hasil baru dibahas. Makanya di dalam hasil ini bersih, tidak ada kutipan dari manapun, karena murni merupakan hasil dari penelitian si peneliti itu sendiri. Nah, di bagian pembahasan ini kalau sudah menganalisis dengan teori orang lain, dengan pendapat orang lain, ini masuk ke pembahasan. Ini kan menurut Albert Bandura. Kemudian nanti akan ada orang-orang yang asing-asing lagi juga. Ini Davis Kean 2022. Ini juga orang asing. Carlson, Katmar, and Williams tahun 2000. Menurut Carlson dan kawan-kawan ini, PSE atau parenting self efficacy bisa menurun karena faktor tekanan terhadap peran. Oke, berarti bisa jadi peran atau keterlibatan orang tua itu berkontribusi juga ya terhadap parenting self efficacy. Itu ternyata dibahas juga sampai sejauh itu kalau membahas pembahasan. Oke, terus sampai ke sini. Jadi tidak banyak Bapak Ibu, cuma berapa ini? 13 halaman. Kesimpulan. Oke, kesimpulan ya ini Bapak Ibu. Ternyata sudah sampai di kesimpulan. Nah, ini di bagian hasil si peneliti ini menegaskan bahwa parenting self efficacy menyumbang 9,2% terhadap hasil pembelajaran. Kemudian keterlibatan menyumbang 22% terhadap hasil pembelajaran. Tingkat pendidikan orang tua itu ternyata menyumbang 68% terhadap hasil belajar. Artinya hasil belajar anak itu dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan orang tua. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka hasil belajar anak itu juga semakin bagus. Asumsinya begitu berdasarkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang lain belum tentu. Kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian yang sama, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nanti Bapak Ibu kan sumber datanya beda, kemudian hasilnya juga pasti akan berbeda. Kalau berbeda, nanti Bapak Ibu di bagian pembahasan sebutkan aja penelitian saya mengkoreksi hasil penelitiannya Tumbol dan Ronaldo Co yang menyatakan bahwa bla 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 dan seterusnya. Misalkan di sini nih si
Ronaldo Co ini berkesimpulan bahwa secara simultan parenting self efficacy, keterlibatan orang tua dan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh signifikan. Itu kesimpulannya. Kalau saya jadi peneliti ini, saya tidak akan berkesimpulan begini. Kenapa? Karena sumbangan dari parenting self efficacy cuma 92%. Jadi tidak signifikan sebetulnya. Yang signifikan itu yang ini, yang tingkat pendidikan. Kalau saya menjadi peneliti atas artikel ini, saya tidak akan berkesimpulan seperti yang dilakukan oleh peneliti ini. Karena yang namanya signifikan itu drastis. Kalau tidak drastis hanya 9,2%, jelas itu tidak signifikan. Jadi kesimpulannya ini kurang tepat, kurang logis. Ini ya Bapak Ibu, kesimpulan. Nah, ada saran. Saran itu sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kalau di dalam template jurnal nanti disebutkan wajib menuliskan saran, oh ya berarti Bapak Ibu harus menuliskan saran. Nah, saran ini tidak selalu ditujukan kepada guru, tidak selalu ditujukan kepada orang tua. Boleh juga ditujukan kepada peneliti yang akan datang, peneliti berikutnya. Misalkan di hasil penelitian ini menunjukkan bahwa parenting self efficacy tidak berdampak signifikan terhadap hasil belajar. Misalkan kesimpulannya itu. Maka Bapak Ibu boleh mengusulkan saran di dalam karya ilmiah Bapak Ibu dengan kalimat seperti ini. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan atau disarankan untuk meneliti cara-cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan parenting self efficacy dan seterusnya. Jadi seperti itu sarannya. Tidak harus ditujukan kepada siswa, tidak harus ditujukan kepada guru, boleh ditujukan kepada peneliti berikutnya. Itu saran ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, itu sedikit ulasan atau analisis terhadap karya ilmiah yang sudah pernah terbit. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita coba masuk ke tugas 1 ya. Nih di tugas 1, Bapak Ibu harus paham dulu nih di tugas 1. Tugas 1, kegiatan belajar 2. Oh, kegiatan belajar 2 tuh web. Mana ya tugas 1 ya? Oh, ini tugas 1. Tanggal 23 Oktober jam 23.59 harus sudah diupload. Wah, ini ketentuan dari UT mepet sekali ya. Oke, di tugas 1 Bapak Ibu silahkan menuliskan judul artikel ilmiah yang akan Bapak Ibu kaji. Nah, apa nih kita mau meneliti apa Bapak Ibu? Mau meneliti kenakalan anak usia kelas 5 SD? Oke. Mau meneliti gaya kepemimpinan guru menurut perspektif guru? Silahkan. Mau meneliti pengaruh media YouTube atau media TikTok terhadap hasil belajar? Enggak apa-apa, silahkan. Jadi tuliskan aja judul artikelnya, siapkan ya Bapak Ibu. Di sini ada, kalau nggak salah, ada kolom untuk mengetikkan judul. Nah, selain menuliskan judul, Bapak Ibu siapkan satu dokumen yang isinya adalah rumusan masalah, yang isinya adalah rangkuman dari minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Jadi agak banyak nih, 5 jurnal dan 5 buku. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Kerangka tulisan ilmiah itu yang ini. Nah, ini kerangka ini namanya. Jadi nanti di bagian pendahuluan Bapak Ibu tulis alasan Bapak Ibu meneliti itu apa. Rumusan masalahnya apa? Bapak Ibu kan sudah pernah menulis skripsi nih. Jadi sudah tahu kan rumusan masalah itu adalah yang ditanyakan di dalam penelitian. Kalau tadi ada kesiapan guru, maka rumusan masalahnya bagaimana kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh di era new normal. Itu rumusan masalah. Kalau tadi ada penelitian tentang apa tadi ya? Penelitian tentang preferensi dan pengalaman mahasiswa. Ini ada 2 variabel. Maka nanti rumusan masalahnya bagaimana preferensi mahasiswa dalam pembelajaran online. Kemudian yang ketiga tadi ada
Nih, ada pengaruh parenting self-efficacy, keterlibatan orang tua, dan tingkat pendidikan. Maka rumusan masalahnya nanti bagaimana pengaruh parenting self-efficacy terhadap hasil belajar siswa. Itu rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana keterlibatan orang tua bagaimana keterlibatan orang tua dalam pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Itu rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Jadi ada 3 rumusan masalah. Ya, banyak sedikitnya rumusan masalah tergantung pada banyaknya variabel yang Bapak Ibu pilih. Misalkan yang ini hanya satu variabelnya, kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi yang dibahas ya hanya kesiapan guru aja, nggak ada yang lain-lain. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen rumusan masalahnya cuma sedikit, ya variabelnya sedikit aja, satu atau dua gitu. Kalau saya pribadi biasanya lebih suka satu variabel. Penelitian-penelitian saya yang sudah ada itu hanya satu variabel. Ada beberapa yang 2 atau 3 variabel, tapi tidak banyak jumlahnya. Baik, ini eh, 2 variabel, pengalaman dan preferensi. Nah, ini ada 4 variabel. Variabel bebasnya ada 3, kemudian variabel terikatnya ada 1, hasil belajar. Jadi ini ya Bapak Ibu, nanti ketika menulis kerangka tulisan ilmiah sampai pada metode. Jadi eh, rumusan masalah ini letaknya di pendahuluan, di pembahasan. Ini template Karil saya kasih tunjukkan. Ini sudah saya kirim di grup WhatsApp. Nah, pada bagian ini menulis judul artikel ilmiah, tulisnya di sini judulnya. Kemudian nama penulis, tulisnya di nama penulis di sini. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu nulisnya di sini Bapak Ibu. Rumusan masalah itu nulisnya di pendahuluan. Tuliskan aja rumusan masalahnya apa. Bapak Ibu misalkan mau meneliti eh, penyebab kenakalan pada anak usia kelas 5 SD, misalkan begitu. Maka rumusan masalahnya mengapa anak kelas 5 SD cenderung nakal atau berperilaku destruktif, tanda tanya. Udah selesai, karena variabelnya cuma satu, ya rumusan masalahnya juga satu gitu. Terus ada apa lagi, isinya yang kedua, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, di sini rangkuman 5 jurnal dan 5 buku termasuk di kajian pustaka ya Bapak Ibu. Nah, dan kerangka tulisan ilmiah ya ini, kerangka tulisan ilmiah itu dokumen ini. Tuliskan sampai metode Bapak Ibu. Sampai hasilnya belum, sampai metode saja kerangkanya. Di bagian metode sebutkan aja, ini nggak panjang, nggak sampai 2 kalimat, cuma sebutkan aja metodenya apa. Atau kalau mau dirinci sekaligus juga malah lebih bagus. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu kalau misalkan mau merinci. Karena kalau metode itu rinci, jelas untuk tugas 2, tugas 3 Bapak Ibu tidak akan keberatan. Karena sudah berat di awal, maka di akhir-akhir nanti akan sedikit ringan. Bagian metode itu disebutkan, tadi seperti yang saya sebutkan kan ada 4 itu yang harus ada di dalam metode. Harus ada jenis penelitiannya apa, harus ada sumber datanya siapa, berapa banyak, kemudian cara mengambil data bagaimana, kalau data sudah diambil, sudah didapatkan, dianalisisnya dengan cara apa. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu, ada 4 unsur yang harus ada di dalam metode. Bapak Ibu penuhi aja itu 4 unsur itu sudah menjadi kerangka. Kemudian di hasil penelitian dan pembahasan ini dikosongi dulu, nggak apa-apa, karena waktunya sangat mepet ya Bapak Ibu. 23 Oktober harus sudah upload. Saya yakin kesibukan Bapak Ibu tidak sedikit, pasti ada yang sibuk mengajar, ada yang mengurus rumah, ada yang mengurus anak, mengurus suami, mengurus istri, dan lain-lain. Ini kesimpulan juga dikosongi, referensi juga kita kosongi. Oh iya, ini ternyata disebutkan pakai Mendeley and Logitech. Nanti saya akan perkenalkan ini, Mendeley. Ini cara yang sangat mudah sekali kalau kita mau menggunakan aplikasi yang memudahkan kita menulis referensi. Enggak menulis satu persatu manual diketik, itu enggak. Tinggal satu klik referensi selesai.
Itu kalau kita pakai Mendeley. Nanti di pertemuan tuweb kedua atau tuweb ketiga kan saya, mungkin di tuweb kedua, karena di tuweb kedua kan kita sudah persiapan untuk tugas 2, itu akan kita praktekkan. Baik Bapak Ibu, jadi itu ya yang perlu disiapkan dalam tugas 1. Jadi tugas 1 itu cuma 2 tugasnya. Satu, menuliskan judul. Yang kedua, upload file artikel. File artikel ini isinya apa? Isinya ada rumusan masalah. Rumusan masalah tuliskan di bagian pendahuluan ini, di sini. Kemudian rangkuman 5 jurnal dan 5 buku tuliskan di sini. Kemudian kerangka tulisan. Oke, kerangka tulisan itu ya ini yang sedang kita isi ini. Di bagian metode, untuk kerangka tulisan harus sampai bagian metode ya minimal. Kalau bisa sampai ke sini juga bagus, tapi saya tidak mengharapkan terlalu jauh. Kita sampai metode saja itu sudah sangat bagus. Dirinci aja 4 unsur tadi. Jenis penelitiannya apa, sumber datanya siapa, cara mengambil data gimana, apakah survei, wawancara atau apa. Kemudian cara menganalisisnya gimana, kualitatif atau kuantitatif, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu kerangkanya, nanti filenya ini silahkan di-upload. Kalau nggak salah filenya harus dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Setelah dalam bentuk Microsoft Word, setelah dalam bentuk file Word ini coba diubah menjadi PDF baru bisa di-upload. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nah, terakhir ini ada sumber dari mana caranya kita mendapatkan 5 jurnal dan 5 buku. Bapak Ibu ketikkan saja Google Scholar atau Google Cendekia kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tulisannya seperti ini, Google Scholar. Oke, ketikkan aja di sini. Bapak Ibu mau membahas tentang apa nih? Misalkan tentang kesiapan guru dalam kurikulum merdeka nih, misalkan kesiapan guru dalam kurikulum merdeka. Enter. Nah, ada banyak nih artikelnya. Analisis kesiapan guru, pengimplementasian asesmen otentik dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ada pemantapan kesiapan guru dan pelatihan literasi digital. Analisis kesiapan guru, ada banyak sekali nih. Silahkan nanti diklik satu-satu dan Bapak Ibu bisa mendownload. Contoh Bapak Ibu ingin mendownload yang ini, analisis kesiapan guru. Klik aja di sini. Nah, ini sudah bisa terdownload. Oke, download sudah berproses. Jadi sumbernya di sini ya Bapak Ibu, Google Scholar. Analisis kesiapan guru dalam kurikulum merdeka. Misalkan Bapak Ibu mau meneliti ini karena dirasa dari latar belakang nanti disebutkan karena Bapak Ibu merasa kurikulum merdeka masih rencana dan akan dilaksanakan tahun 2024, maka perlu dilakukan analisis kesiapan apakah guru itu benar-benar siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka karena 2024 akan segera dilaksanakan nih. Maka Bapak Ibu melakukan penelitian itu untuk mengungkap siap atau tidak siap nih guru-guru ini. Kalau tidak siap dalam segi apa, kalau sudah siap dari segi apa, itu dibahas nanti. Ini sudah dapat nih 1 jurnal. Kemudian karena harus 5 jurnal, kita sudah dapat 1. Coba cari lagi jurnal yang lain supaya bisa terpenuhi sampai 5. Oke, ini jurnal berikutnya. Saya ambil lagi 1. Terus download lagi. Nih, udah dapat nih 2. Oke, dapat 2 jurnal. Terus Bapak Ibu karena harus 5, coba cari lagi mana ya, ada banyak sekali. Nah, karena kalau di Google Scholar ini sudah mentok, gimana Pak? Mau cari 5 kok cuma dapat 4 di sini Pak, harus cari di mana lagi? Nah, cari lagi di ResearchGate namanya. Nah, tulisannya seperti ini. Nih, researchgate.net. Enter. Nah, ini ada kolom pencarian. Silahkan diketik
kesiapan guru dalam kurikulum merdeka. Oh, saya salah ketik. Kesiapan guru. Nah, ini tantangan guru dalam kurikulum 2013. Oh, ini jelas nggak relevan. Kesiapan guru menghadapi asesmen nasional, implementasi kurikulum merdeka, implementasi. Nah, ini di kampus jenjang perguruan tinggi. Kesiapan guru pembelajaran jarak jauh. Oh, ternyata di sini nggak ada, Pak. Lalu gimana? Oh, ini paradigma guru BK pada kurikulum Merdeka Belajar. Oke, kesiapan guru. Wah, ada banyak sekali nih. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ternyata di sini nggak ketemu, Pak, gimana? Ada banyak sebetulnya sumber lain, misalkan DOAJ. Ini juga repositori atau database, isinya jurnal-jurnal semua. Ketikan aja, ini pilih dulu artikel, pilih kemudian tulis kesiapan guru dalam kurikulum merdeka. Ada nggak ya kira-kira? Oh, ternyata tidak ada. Kalau mentok tidak ada, baru Bapak Ibu cek aja di Google, pasti nanti akan ada. Gini caranya. Kesiapan guru dalam kurikulum merdeka PDF, enter. Oke, kita akan banyak nih. Nah, ini pokoknya yang .ac.id. Nah, itu Bapak Ibu bisa kunjungi, bisa datangi, karena itu merupakan websitenya perguruan tinggi. Ini .ac.id. Nah, ini .go.id, ini milik pemerintah. Kalau Bapak Ibu merujuk ini malah lebih bagus. Kalau misalkan ini e-book atau buku, nah maka dapat nih satu buku, bukan hanya 5 jurnal, tapi sudah dapat satu buku. Tinggal memenuhi 4 buku lainnya. Kesiapan guru, misalkan kita ambil ini ya, kita cek, ada banyak ternyata. Oke, nanti bisa klik ini ya, download, udah selesai. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah dapat nih 5 jurnal dan 5 buku. Nah, kita kan ditugaskan untuk merangkum Bapak Ibu. Nah, ini rangkuman minimal 5 jurnal dan 5 buku. Nah, cara merangkumnya Bapak Ibu ya lihat aja abstraknya. Kan isi dari keseluruhan karya ilmiah itu kan tercermin di abstrak. Ya, tulis aja abstraknya apa aja nih. Nanti akan ketemu. Abstrak dari abstrak ini kita akan tahu artikel ini membahas tentang apa, kenapa artikel ini ditulis, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya bagaimana, itu sudah ketahuan kalau kita baca abstraknya. Jadi kalau mau merangkum, saya sarankan untuk melihat abstrak, jadi akan ketahuan nanti. Nah, cara menulisnya gimana? Tadi kan di template ada rangkumannya tuh, ada. Nah, ini di bagian kajian pustaka, tuliskan aja rangkuman 5 jurnal dan 5 buku. Jurnal 1 ditulis ya. Jurnal 1 namanya penulisnya siapa, judul tulisannya apa, dan dia terbit di jurnal mana. Isi rangkumannya apa. Jadi kayak tabel gini aja. Aduh, saya nggak bisa mengklik insert ini. Jadi nanti ada, saya coba pakai Excel apa ya. Jadi nanti di tabel aja Bapak Ibu. Nama penulisnya siapa, tahun, judul karya ilmiahnya apa, terus terbitnya di jurnal apa. Misalkan namanya Ronaldo tadi, Ronaldo, terus tulisan tadi terbit tahun berapa ya? Terbit tahun 2020 misalkan. Judulnya apa ya? Judulnya misalkan kesiapan guru dalam kurikulum merdeka. Misalkan seperti itu. Jadi dipakai tabel aja, saya kira lebih nyaman. Penerbitnya apa? Nah, penerbitnya apa tadi ya? Kalau kita lihat, misalkan kesiapan guru, penerbitnya adalah nama jurnalnya.
JPD, Jurnal Pendidikan Dasar. Oke, ini penerbitnya. Kalau tadi Bapak Ibu mau pakai ini, Jurnal Pendidikan. Oke. Terus penerbit apa lagi tadi? Ada jurnal JPTJJ, Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Ya, tulis aja di sini. Misalkan Jurnal Pendidikan. Oke, penerbit. Nah, baru di sini ditulis rangkuman. Apa isi rangkumannya? Ya, abstraknya aja dipindah ke sini. Itu isinya rangkuman. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini baru satu. Dilengkapi aja sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, ini yang jurnal. Nah, yang buku gimana? Buku juga sama. Nama penulis, terbit tahun berapa, judul bukunya apa, diterbitkan oleh siapa. Misalkan penerbitnya adalah apa penerbit buku yang bagus. Misalkan diterbitkan oleh Gramedia atau diterbitkan oleh penerbit, katakanlah penerbit Wawasan Ilmu misalkan. Nama penerbitnya ya, nama penerbitnya bisa beragam. Nah, rangkumannya apa? Apa isi dari buku itu yang sudah Bapak Ibu baca? Ya tidak perlu baca keseluruhan, di skimming aja, screening aja. Isi buku itu membahas tentang apa yang relevan dengan topik Bapak Ibu. 1 2 3 4 5. Udah selesai. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya kira ini akan saya kirimkan ke grup WhatsApp kalau belum terkirim. Tetapi seingat saya sudah. Yang belum terkirim itu malah ini. Gambar ini belum saya kirimkan ke grup WhatsApp. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja ya. Kalau ada yang belum jelas, kalau ada yang belum clear, silakan Bapak Ibu hubungi saya lewat WhatsApp atau lewat email. Ini email saya, tapi lewat WhatsApp aja lebih mudah saya kira, karena kita sudah punya grup WhatsApp. Baik, saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke grup. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, nggak usah minder, nggak usah gimana-gimana. Karena saya sebetulnya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Kita sharing aja dulu. Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi keluh kesah supaya kita bisa dapat chemistry untuk menyelesaikan artikel ilmiah. Karena artikel ilmiah ini nantinya akan menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu. Oh ya, terakhir Bapak Ibu usahakan untuk mengupload sebelum jam 23.59 ya. Saya sangat menyarankan itu karena nanti akan rebutan sinyalnya. Rebutan itu dalam artian yang mengakses banyak, dan saya khawatir Bapak Ibu malah nggak bisa mengakses e-learning dan tidak bisa mengupload. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.